menyambut kedatangan Ramadan ini. Bukan karena dia jualan di siang hari biasanya, bukan karena dia tidak berjumpa dengan lontong sayur, berjumpa dengan lontong gulai biasa di pagi hari Ramadan, tak pasal boleh. Tetapi ada penyebab yang lain. Apa itu ibu bapak? Karena mereka jauh dari Allah, sehingganya dia tidak membiasakan ibadah di dalam kehidupannya. Orang yang jauh dari Allah, tidak membiasakan ibadah dalam kehidupannya, maka akan sempit hatinya menyambut bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan bulan ibadah, musim ibadah, dia tidak ibadah, Pak. Mana mungkin dia bahagia dalam menyambut Ramadan. Yang kedua, hatinya berkarat karena maksiat-maksiat yang dia lakukan. Bulan Ramadan bulan suci, tetapi hati yang menyambut hati yang berkarat, hati yang penuh dengan kotoran-kotoran. Mana mungkin dia bahagia menyambut bulan suci Ramadan ini. Dan yang ketiga, ibu bapak, dia tidak mengenal apa itu Ramadan. Dan yang keempat, ini bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sibuk-sibuk bekerja, jangan sampai stres, tumpukan pekerjaan yang menyebabkan hati kita sempit dalam menerima Ramadan. Hati-hati ibu, pak, sesibuk-sibuk kita, yuk kita tingkatkan keimanan kita, ya, agar kita bisa mengelola stres dengan iman kita itu, sehingganya bahagia kita menyambut bulan Ramadan. Baik ibu, bapak, maka jika kita sudah bahagia menyambut bulan Ramadan, sudah pantas dan layak kita menyampaikan marhaban ya Ramadan. Kalau dapat ibu sesudah sholat 5 waktu, sampai itu bapak ibu, marhaban ya Ramadan. Sampaikan umur kami ya Rob, nanti bulan Ramadan hati kami lah bahagia ya Rob, lah bahagia menyambut datang Ramadan tahun ini. Kita nak tahu ibu bapak, tah kalau ibu subuh je Ramadan kau tidak kan, nanya lewat sampai dulu, awak sampai kepada Allah, awak hati awak lapang. Hati memanglah lapang, kita buktikan dengan ucapan kita setiap solat, bu, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Kau masih bulan Sya'ban kok, wa balighna Ramadan, ya bu ya. Saya pesan ucapkan ini setelah selesai solat. Kemudian apalagi yang mesti kita lakukan Ustaz? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ibu bapak, sesibuk-sibuknya kita, yuk kita kenali Ramadan itu apa. Jangan sampai sudah datang Ramadan, sudah bersama kita Ramadan, dia sudah berakhir baru tahu, oh bulan Ramadan kita kiroe, sehinggonya awak tak mendapatkan ampunan dalam bulan suci Ramadan. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yufarlah, kata Nabi. Celakalah, rugilah orang yang hadir dalam bulan Ramadan bersama Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Apa penyebabnya? Dia tidak mengenal tamu yang datang itu. Sebagai contoh, apa yang usaha yang harus kita lakukan dalam mengenal Ramadan? Menambah wawasan keislaman kita, fikih-fikih Ramadan. Ambulanglah seketik fikih Ramadan ko, walaupun tiap tahun lah disampaikan ya bu ya. Walaupun ada ustaz yang sudah menyampaikan tentang fikih Ramadan, mungkin cara penyampaiannya berbeda. Ibu, mohon maaf ini, gali-gali duang di siang hari Ramadan, yang ibu bapak lakukan. Ngupil di siang hari Ramadan, bu. Dek banyak mana meh dalam atau wak karua batal pesawat tindak apa ibu? Ibu yang pakai kacamata dia teh. Batal pesawat ibu tindak bu? Indak batal doh ya bu ya. Jadi ibu kalau jam sabale siang besok bulan puasa Ramadan, bulan Ramadan, gali-gali dong ibu, jangan ditahan lo melaki maghrib nak. Lah mode-mode ko sibuk mengecek kau. Ngecek yo atasan mereka. Wah, gali-gali dong tahan kan? Akaru salah. Kenapa? Alun sampai khoisum lai. Tapi kalau ibu mangcuki doang sampai ke khoisum, ayo batal puasa ibu. Nah,
Ada jo tes swab kini lah bu. Ndak ada le kan? Kalau ada tes swab, tu ndak batal ke puasa walaupun sampai khaisum. Kan sampai pangkat tadi rasa nak bu. Kamu nak pernah merasakan kecil orang iyo. Nah, kalau tes swab walaupun sampai khaisum ndak batal puasa. Kenapa? Karena menurut majelis ulama khususnya Sumatera Barat yang saya dapatkan informasinya bahwa hukum tidak berlaku, kaidah yang dipakai adalah hukum tidak berlaku bagi umatku kalau nyo dipaksa melakukannya. Tes swab itu dipaksa dia melakukan atau tidak ibu? Kalau tidak bisa naik pesawat. Iya. Jadi tidak batal puasa. Kalau batal puasa ibu awak pejabat-pejabat awak kau pergi ke daerah lain naik pesawat kan, tu batal puasa tiap hari. Ibu bapa rahimakumullah. Jadi kau kata-kata itu anggawi silah. Masuk telinga je bu. Makai katembat siang hari Ramadan batal tak puasa? Asalkan tidak sampai makai katembat tu sampai bagian dalam telinga. Kita bisa melihat mana bagian telinga itu yang terlihat oleh kita. Tapi tidak telinga kita, telinga kawan yang bisa kita lihatnya tu bu. Atau di kaca kau bisa cari bagian telinga yang nampak dari luar, itu boleh dikerok itu. Kata-kata telinga inggo itu boleh tunyo, tapi kalau bagian yang tidak nampak oleh mata itu tidak boleh dikerok, Pak. Batal puasa. Tetes telinga batal puasa tu. Jangan pakai tetes telinga siang hari Ramadan ni boleh. Kemudian istimsyak siang hari Ramadan. Istimsyak tu mahirui ayi kahiduang padih rasai sampai khaisum tu batal puasa. Jangan sebuah istimsyak siang hari Ramadan. Nah, kemudian apa lagi? Berkumur-kumur siang hari Ramadan batal puasa tidak bu? Betul bu? Nah, kalau yasilu ilal hal, jago kuah bagian dalam. Kalau hanya membolak-bolakkan air, membolak-balikan air ke dalam mulut, kemudian kita keluarkan sebanyak air yang kita masukkan tadi, maka tidak batal puasa. Tapi pastikan sebanyak air yang dimasukkan, sebanyak itu pula yang dikeluar. Kalau indah, berartilah sampai ke batas paling dalam tenggorokan. Jadi berkumur-kumur siang hari Ramadan, ibu, bapak, indak batal puasa kumur-kumur lah. Ya, kalau berkumur-kumur jo kuah kolak siang hari Ramadan batal tak puasa? Kan kumur-kumur mah. Membolak-balikkan kuah kolak ke dalam mulut, kemudian dikeluarkan sebanyak yang dimasukkan. Kan semua definisi itunya. Batal tak bu? Batal. Kumu-kumu asuk rokok cik. Batal tu Pak. Ada cerita apalah sana, nak ada cerita. Nak ada kaedah hukum yang bisa ditimpakan kepadanya. Ibu ya. Makan siang hari Ramadan tapi nya lupa. Bertangguh makan ibu. Sah bu? Kalau lupa sah. Ibu ya. Kalau lupa sah. Kenapa ambo sampaikan ini? Karena di siko ndak ada anak-anak tu. Kalau ada anak-anak, apa kata bedok dah Pak. Kecil ustaz pagi tadi je. Bakumu siang hari kalau makan siang hari Ramadan kalau lupa sah. Hanya bekonya lupa saya nak. Aku dalam rangka mengenal Ramadan bu, kalau awak kenal itu pasti semangat awak untuk berpuasa ibu. Gadang hati awak dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kalau berhubungan siang hari Ramadan, berhubungan suami istri siang hari Ramadan batal puasa tidak? Kalau lupa kan ada bu, kan itu kaji lupa tadi. Lupa bah? Ibu pura-pura tak tahu situ mah. Aku nak tahu. Berhubungan suami istri siang hari Ramadan batal puasa tidak bu? Batal kecil jamaah. Kalau lupa bah. Ini yang masih single nih, yang masih single, ndak ada cerita lupa deh yo. Kalau lupa istri suami yang maingen, kalau lupa suami istri yang maingen, kalau lupa kedua-dua ndak ada cerita tu doh.
Ibu-ibu nan menantu bulan Syakban, ada ibu nan menantu bulan Syakban datang. Begini bulan Syakban kini kau. Ada bu, mangkonyo orang-orang saisuk kan tak boleh lepas baralik orang masuk berkapasu. Khawatirnya itu sebenarnya. Bukan masalah hukum yang lain. Itu. Jadi kekhawatiran orang-orang dulu tu. Jadi kalau ibu ada menantu di bulan Syakban, kok itu tanggung jawab untuk menyampaikannya. Sampaikan mudaratnya akibat dosa yang dia lakukan. Yang pertama, dia sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat di bulan yang suci. Hati-hati. Yang kedua, dia harus mengkodo puasanya. Yang ketiga, dia membayar kafarat. Kafaratnya bu, membebaskan budak. Ada budak di Lubek, nak doh nak. Kalau ndak doh budak puasa 2 bulan berturut-turut, indak boleh lapih berurutan. Lah 59 hari awak puasa. Hari yang ke-60 batal, ulang dari awal balik. Nak payah ibu tu kalau ndak sanggup memberi makan 60 orang miskin, tapi ketika awak mengundang makan orang miskin tu sampean muka sui. Jangan beko bertanya orang apa muka sui, kami diundang kau tu malu-malu sengaja. Adolah bu, adolah kalau sampean malu kan. Harus disampaikan muka suinya ambo melanggar. Kau jangan bertanya orang siap kau tujuan kau syukuran pak, jangan syukuran nak amu syukuran tu dah. Harus disampaikan kau ustaz orang siap nah. Ya bu, barik makonyo yang single-single Aiko yang membatalkan yang lain lah, keluar mani dengan sengaja. Yang masih alun menikah, buka HP gini, buka WA sampai ke pacar awak, bang awak putih gini bang, batu awak ka masuk puaso bang. Jadi buktian kini dia. Beko ngaguburit bersama-sama lo beko kan, babuku bersama yo pasangan yang alun halal. Keluar mani saya batal puaso, dak ada cerita. Ustaz Andre lah bebas mah. Ya. Jadi ibu-ibu yang punya anak gadis, yang bapak pacaran anak gadisnya, anak bujangnya, sampai nikah bu. Allah nah, batal puasa dak doh mudarat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi yang mesti kita jelaskan terkait mengenal Ramadan. Ini lagi. Ramadan itu dalam suatu riwayat kami baca bu, Ramadan itu syahrul ummati, bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan itu Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulan Nabi, Ramadan bulan kita ibu. Kenapa Rajab itu disebut dengan syahrullah, bulannya Allah? Apakah Allah punya bulan? Tidak. Ini disebut dengan idhofah mudhof, idhofah tasrif. Apa itu idhofah tasrif? Idhofah tasrif itu tidak menjelaskan kepemilikan, tidak, akan tetapi menjelaskan gaya bahasa. Jadi syahrullah, bulan Allah, bukan Allah yang punya. Apakah Allah punya bulan? Tak. Sama juga kitab Al-Quran, kitabullah. Apakah Allah punya kitab? Sama yang masjid musola disebut rumah Allah, betul tak bu? Apakah Allah punya rumah? Hati-hati. Itu tidak menunjukkan kepemilikan, tetapi menyandarkan suatu makna. Bulan Allah, bulan yang dimuliakan Allah, maka banyak-banyaklah istighfar. Kitabullah, kitab yang dimuliakan Allah, maka bacalah Al-Quran ini, kitab ini, agar kita mulia di sisi Allah. Rumah Allah,
rumah yang dimuliakan Allah. Nah, Sya'ban tadi bulan syahri. Apa itu bulannya Nabi? Pada bulan Sya'ban lah diturunkan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu di bulan Sya'ban turunnya itu. Makanya kita diperintahkan memperbanyak solawat kepada Nabi. Nah, syahrul ummati Ramadan. Apa itu? Di bulan Ramadan kulah awak panen pahala, Bab. Panen pahala, Pak. Amalan sunat yang awak kerjakan di bulan Ramadan itu dapat pahala wajib di bulan Ramadan. Amalan wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan 70 kali lipat amalan wajib di luar Ramadan. Berapa banyak pahala yang awak dapat tu. Makanya harus senang hati awak dalam menerima Ramadan. Tidurnya itu beribadah, diamnya itu dianggap berzikir, tapi jangan dimaknai salah. Nyu diam sebulan Ramadan. Nyu tanya dek kawan bakwan antuk si hambo sedang berzikir. Enggak. Banyakin zikirnya, kurangin ngomong yang kagak-kagak. Itu maksudnya itu mah. Tidurnya ibadah. Bukan kita banyak tidur di bulan Ramadan, tidak, tetapi kurangi tidurnya, banyakin ibadahnya. Karena orang bulan Ramadan banyak tidur apa enggak? Sudah sahur tu lah mulai mukul kasu tu mah. Banyakin ibadahnya, kurangin tidurnya. Itu maksudnya Bapak dan Ibu. Nah, jadi enggak ada pertanyaan lagi. Oh, tidurnya ibadah. Enggak ada lagi itu, Bu. Nah, kemudian kita sampaikan lagi, Ramadan itu syahrul asad, bulan panen bibit tanaman. Allah makasih jadi apa? Rajab syahrul badri, Sya'ban syahrul sari, Ramadan syahrul asad. Rajab itu bulan menanam bibit tanaman. Sya'ban bulan menyirami tanaman yang sudah ditanam. Ramadan bulan panen hasil tanaman. Maksudnya di bulan Rajab lah kita mulai yang tak biasa ke masaji lah. Yang tak biasa puasa di biasuan puasa di bulan Rajab lah. Yang tak biasa baca Quran di biasuan baca Quran di bulan Ramadan lah. Yang tak biasa tagak di belakang imam, lamu-lamu imam baca tak biasa nalai. Kalau indak nanti canggung di bulan Ramadan. Itu namanya menebar bibit tanaman, menebar bibit amal soleh. Nah, masuk Sya'ban, bulan menyirami bibit amal, bulan menyirami bibit, jadi amal soleh yang kita tanam tadi kita siram le. Supaya apa? Supaya segar dia, nyaman kita beribadah, sembari menambah dan meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Sya'ban. Ramadan kita sudah terlatih. Tak canggung wak le Bapak Ibu. Makanya ada orang di masjid-masjid dan musola-musola itu Ramadan tu rami seminggu pertama saja. Ya tak? Karena biasanya orang tu baru mulai satu itu mah. Baru mulai ke masjid, baru mulai mendengar ceramah. Pak, tu kok aku mendengar ceramah, baru kamu mulai baru mulai tagak di belakang imam melaksanakan qiyamul lail. Protes gua bagaimana imam panjang bana ayat suaranya tak panjang imam ayat awak baru kamu mulai baru. Jadi ibu bapak, makanya disebut dengan syahrul asad. Ramadan itu bulan memanen hasil tanaman tadi. Jadi awak lata biasa, nikmat awak melaksanakan ibadah, nikmat awak puasa, target baca Quran awak pun tercapai karena lah terbiasa melaksanakan. Itu sekedar kita mengenal Ramadan, Ibu. Nah, kita lanjutkan. Apa yang kita lakukan lagi, Ustaz? Hablum minallah, hablum minan nas. Kita bahas hablum minallah dulu. Ustaz, emang ada apa
hubungan kami dengan Allah, Ustaz? Hubungan kami dengan Allah baik-baik saja, Ustaz. Ketika kita sampaikan hablum minallah, ketika kita sampaikan tentang taubat nasuha, jemaah protes, Bu. Ustaz, jangan bicara taubat nasuha kepada kami, Ustaz. Kami ini sudah solat ini, Ustaz. Kami rajin puasa sunat, Ustaz. Kami rajin solat sunat, Ustaz. Kami rajin berbuat baik, baca Quran, Ustaz. Tak pernah kami mencuri, tak pernah kami berzina, tidak ada kami meminum minuman keras, Ustaz. Jangan coba-coba bicara tobat nasuha kepada kami. Kami tidak ada masalah, Ustaz. Kalau ada pendapat yang seperti ini, perlu kita luruskan, ibu dan bapak. Nah, kenapa? Gini, Nabi, ibu, mengatakan, wallahi innila astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaihi mi'atan marrah fi yaumi wal lailah. Demi Allah, kata Nabi, saya bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah 100 kali sehari semalam. Padahal Nabi tak pernah berzina, Nabi tidak pernah minuman keras, Nabi tidak pernah bermaksiat. Nabi manusia yang mulia, solatnya luar biasa, bahkan sampai kakinya bengkak. Bakoknya beristighfar jo. Ambo tahu di siku banyaknya nang kaki dan bengkak mungkin, tidak karena solat mungkin. Jadi ibu bapak, ulama mencoba menganalisa apa sih makna dari kalimat Nabi itu. Ternyata begini kata ulama, cara Nabi memandang dosa tidak sama dengan kita. Kita memandang dosa yang besar-besar saja, Bu. Mencuri, berzina, bermaksiat yang lain, kita pandang yang kadang-kadang saya. Tetapi Nabi memandang suatu dosa ketika beliau lalai sedikit saja dari mengingat Allah, beliau sudah langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu. Saketik seingat lupanya, Bu, langsung beliau istighfar kepada Allah. Oleh karena itu ibu bapak, nah, kita barangkali mungkin kalau kita mengukur standar dosa itu dengan berzina, mencuri dan lain sebagainya, itu yang besar-besar, mungkin tidak kita lakukan ibu bapak, tidak pernah kita lakukan. Tetapi mungkin ada dosa-dosa kecil yang kita anggap enteng sampai sekarang. Dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh, padahal di hadapan Allah itu besar. Hati-hati ibu dan bapak. Apalagi dosa-dosa besar yang kita pura-pura tidak tahu sampai kini. Maka perlulah kita menjalin hubungan baik dengan Allah, lalu kita taubat nasuha. Ibu, bapak, ada kata para ulama, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, nah, seseorang bisa disebut sudah melakukan taubat nasuha kalau ada 3 unsur ini di dalamnya. Apa 3 unsur itu? Yang pertama, mengakui dosa yang dia lakukan itu, menyadari dosa yang dilakukan, kemudian dia ucapkan astaghfirullahalazim ladwo. Yang ketiga, berusaha dengan keras tidak akan mengulangi dosa-dosa yang sudah bertobat itu. Kalau 3 unsur ini tidak ada, maka seseorang tidak bisa dikatakan taubat nasuha. Baik, yang ketiga, hablum minan nas. Yuk kita perbaiki hubungan baik kita dengan sesama manusia. Tidak ada lagi kita yang tidak tegur sapa. Ibu dan bapak, Islam bukan agama individual. Islam tidak mengajarkan hidup sendiri-sendiri, akan tetapi Islam mengajarkan hidup bersosial, hidup bermasyarakat. Tetapi ingat, di dalam kita hidup bermasyarakat, ingat ini, lisan kita ini dijaga. Memang lidah ini tidak bertulang, lidah ini lembut, tapi kalau tidak pandai awak mengontrolnya, dia akan berubah menjadi pedang yang tajam, dapat melukai hati saudara-saudara kita, lebih-lebih saudara-saudara kita sesama muslim. Jadi ibu dan bapak, jangan pernah bosan membuka pintu maaf dan jadilah pribadi pemaaf.
Ampunan Allah tidak akan turun kepada orang-orang yang masih berselisih, yang tidak masih bertegur sapa. Ampunan Allah tidak akan turun kepada orang yang pendendam dan tidak mau melupakan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. La yadkhulul jannah khati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ibu dan bapak rahimakumullah. Kemudian apa yang mesti kita lakukan lagi? Tingkatkan, sediakan atau lebihkan biaya untuk Ramadan. Bukan sebaliknya. Biasanya orang kalau Ramadan kok bisa berhemat leh kau mawa makan 2 kali seharinya. Tapi nyatunya indah aja 2 kali sehari, tapi sekali Bali itu namu sameja. Sekali Bali itu sameja nak kayu sadwalah ya Bu yo. Maksud kami meningkatkan biaya di bulan Ramadan kok bukan untuk awak makan. Tetapi apa? Man fattara iman kana lahu mithlu ajrihi. Siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala puasa. Dua repek pahala wak puasa wak cik. Kemudian pahala puasa orang yang puasa yang kita beri makan itu tanpa mengurangi pahala puasanya. Apapun yang bisa ibu lakukan untuk dia bisa berbuka, tapi berikan kepada orang yang berbuka puasa ya Bu ya. Jangan menyalahkan arti dari hadis tadi. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini yang penting terakhir. Menyiapkan Al-Quran. Al-Quran Ibu, Bapak. Nah, jangan di bulan Ramadan itu Al-Quran hanya pajangan saja. Yuk, kita kontrol lagi di bulan Ramadan untuk mengurangi, menggunakan media sosial. Kita tekadkan hari ini ya Bapak Ibu ya. Ramadan kita kurangi tuh media sosial. Yang biasa scroll setari, mencari video orang setari, sehingga lalai wa nak doa baca Quran. Itu kita kurangi lagi Bu. Kita kontrol, kita tekadkan dari sekarang. Kenapa? Karena rugi kita. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang nanti memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Lalu di bulan Ramadan kita cuekkan Al-Quran, rugi kita Ibu Bapak. Kemudian Al-Mahiru binal Quran ma'asyafaratil kiromin barorah. Orang yang mahir membaca Al-Quran nanti dibangkitkan pada hari kiamat bersama para malaikat. Ketika dia terbangun, bangkit, nyucaliak ke suuk malaikat, nyucaliak ke kida malaikat, nyucaliak ke mungku dan ke belakang, semua malaikat. Dia bertanya, kenapa aku dibangkitkan bersama malaikat? Mereka menjawab, engkau telah mahir membaca Al-Quran. Mahir dia baca Quran, tapi tidak nyoba baca Al-Quran deh. Lebih-lebih di bulan Ramadan, tidak ada dia baca Al-Quran. Tentu dia tidak dapat. Ustaz yang mahir jadilah Ustaz. Kami yang tak pandai ikut Pak Ustaz, malih kami baca. Walladzina yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa huwa alaihi syaq falahu ajroni. Siapa yang membaca Al-Quran terbata-bata, satu ayat tu payahnya membaca. Dalikal kita bubulah terbata-bata. Tetaplah baca Quran karena dia dapat 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran terbata-bata tadi, terbata-bata dapat pahala juga Bu. Kemudian pahala istiqomah membaca Quran, 2 pahalanya. Jadi Ibu, Bapak, fenomena tidak pandai baca Quran itu gampang aja lihatnya Pak. Kalau ada majelis taklim Pak,
Majelis taklim itu kan ibu-ibu tuh disuruh baca Quran kok. Ibu fulan baca Quran yo. Kecil ibu fulan, jangan maka cuma tuan buting nak nampak doh. Itu sudah bisa dipastikan dia tidak baca Quran. Itu aja bu. Maka disalahkan kacamata. Ya bu ya. Jadi kalau ada yang nyuruh baca Quran, walaupun kita terbata-bata membacanya, bacalah. Lebih-lebih kita di bulan Ramadan. Nah, kemudian ada yang lebih dahsyat lagi. Ini yang jarang disampaikan ibu dan bapak. Apa itu? Begini. Terkadang di dalam kehidupan kita ini, kita semangat dalam melakukan ibadah, tetapi ada suatu kala kita mulai malas dalam melaksanakan ibadah. Betul apa betul? Nah, kita kupas ini sebentar. Kenapa ini terjadi? Jawaban sederhananya adalah itu terjadi karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ingat, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di atas dunia ini melainkan ada sebabnya. Bukan tidak ada sebab kenapa kita malas beribadah itu. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena hati kita banyak penyakit, karena hati kita banyak kerak-keraknya, banyak kotoran-kotorannya. Sehingganya ketika hati kita suci, bening, bersih, kita pasti bersemangat untuk melakukan ibadah. Tetapi kalau sebaliknya, jangan naruh lewat semangat beribadah, akan terjadi yang sebalik, malih si beribadah. Apakah hati yang sudah berkarat, hati yang sudah banyak penyakit itu Ustaz masih bisa dibersihkan Ustaz? Bisa. Jawabannya bisa, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat bagi manusia. Jadi ibu, nah, jadi semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak lembaran-lembaran Al-Quran yang kita baca, maka akan semakin rontoklah kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Bersih bu, laksana deterjen membersihkan pakaian kita, barasih. Tetapi sebaliknya, semakin jauh kita dari Al-Quran, maka semakin berkaratlah hati kita. Dah, kata Syekh Al-Husaini, beliau menyampaikan, di bulan Ramadan itu terjadi perpaduan antara dua hal yang sangat dahsyat. Mari kita simak ini Bapak Ibu. Apa dua hal yang sangat dahsyat yang terjadi pada bulan Ramadan itu? Perpaduan yang terjadi pada bulan Ramadan itu, yang pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua adalah membaca Al-Quran. Apabila perpaduan membaca Al-Quran dan puasa Ramadan ini, Syekh Husaimin mengatakan diibaratkan perpaduan antara air dengan sabun. Ketika kita membersihkan sesuatu, kalau hanya pakai air saja, tidak pakai sabun, maka tidak akan bersih. Betul apa betul? Begitu juga sebaliknya, jika kita membersihkan sesuatu hanya pakai sabun saja, tetapi tidak menggunakan air, juga tidak akan bersih. Jadi perpaduan antara Al-Quran dengan berpuasa di bulan suci Ramadan itu perpaduan yang sangat dahsyat untuk merontokkan rasa sakit hati, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu ibu bapak, ini kesempatan bagi kita ketika masuk bulan suci Ramadan, yuk, kesempatan bagi kita untuk mensucikan hati kita, membersihkan hati kita, sehingganya nanti yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sehingganya nanti kalau kita kembali kepada Allah, karena harta tidak penting lagi, keluarga tidak ada manfaat lagi, hanya hati yang bersih, hati yang sucilah yang dapat diterima oleh Allah nanti ketika kita menghadap kepadanya.
Ibu dan bapa rahimakumullah, demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya mohon maaf Bu secara pribadi. Kita akan masuk bulan suci Ramadan. Kalau ada ceramah hamba yang tidak pada tempatnya, atau ibu yang tak tersapu, bapak yang tak tersapu bila besok di luar, hamba mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.